Kredit union atau CU itu sekelompok orang yang saling percaya, bersepakat menghimpun dana yang kemudian dipinjamkan di antara mereka untuk kesejahteraan, untuk produktif, bahkan untuk darurat, dengan bunga yang ringan, dengan jaminan kuota. Dasarnya yang pertama, waktu itu ekonomi dalam keadaan sulit. Jadi para guru waktu itu gajinya relatif kecil, jadi selalu berutang, gali lubang, tutup lubang. Sehingga waktu ada tawaran dari CU, tawaran berdirinya CU, ya kami merasa seperti orang ngantuk di sarung bantal. Kami sangat antusias, sangat mendukung dan dengan tekad membangun CU di tempat ini, karena kami melihat bahwa CU ini benar-benar bisa menjadi alat untuk membangun masyarakat manusia di daerah ini, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka dan bisa bebas dari rentenir. Pertama sekali memang sulit meyakinkan mereka, karena waktu masa Orde Lama itu koperasi itu berkembang seperti jamur di musim hujan, tetapi matinya juga dalam waktu singkat banyak yang mati, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi itu menjadi berkurang atau tidak percaya. Jadi setelah kami melakukan motivasi, memberikan penyuluhan, berikan penyadaran, akhirnya mereka mulai percaya. Namun demikian mereka tidak langsung serta-merta bergabung, karena sifat orang sini lebih suka melihat dulu, ya kalau lihat barang itu sudah bagus, nah baru mereka bergabung. Ya, kami coba dan akhirnya secara pelan-pelan tapi pasti anggota kita bertambah-tambah terus. Awal dari CU itu yang melakukan pekerjaan itu adalah pengurus. Jadi pengurus itulah sebagai pelaksananya. Waktu itu sehingga berjalanlah dari tahun 76, 77 dan seterusnya sampai dengan tahun 93 itu CU masih dikelolakan oleh pengurus, sedangkan anggotanya bertambah. Kemudian waktu itu pengurus juga tidak didukung oleh alat canggih karena masih manual, semuanya berkerjaan manual. Kemudian juga pada waktu itu hanya transaksi dilakukan pada potongan hari Minggu. Selesai sembahyang di gereja sampai jam 12, jam 1 baru ada transaksi. Sehingga transaksi-transaksi itu dilakukan untuk melakukan pencatatan sesuai dengan struktur keuangan, artinya urutan keuangan harus laporan sampai dari uang masuk sampai dengan buku besar atau jurnal lanjut itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini jalan terus sehingga kami juga dari pengawas itu sulit untuk melihat jalur keuangan atau transaksi keuangan itu orangnya tidak
tidak terselesaikan kan. Nah sehingga muncullah dari Pacang bilang mau mengusulkan, kami ini mengusulkan, setiap ratu mengusulkan adalah tenaga manajemen atau karyawan waktu itu. Cuma sementara waktu itu ketua pengurus belum mau mengangkat karyawan. Mungkin berpikir dengan ya gaji dan sebagainya. Tetapi dengan syarat kami sudah memiliki aset kurang lebih 45 juta. Artinya bisa 1 orang manajer dan 1 orang karyawan. Sehingga pada pergantian pengurus terpilihlah pengurus. Ya, maka kami ya dengan Pacang mengangkat Pacang sebagai ketua, sebagai bendahara, mengangkat manajer dan karyawan. Saya kira tidak ada jalan lain kecuali pendidikan, karena sudah dikatakan bahwa pendidikan itu menjadi rohnya CU. Jadi kalau pendidikan itu terhenti, ya napas CU juga bisa berhenti. Oleh karena itu maka pengurus pengawas harus selalu memikirkan bagaimana menyusun atau membuat pelatihan-pelatihan atau pendidikan-pendidikan yang selalu dapat memotivasi anggota sehingga ya mutu mereka juga bisa semakin berkembang. Misalnya seperti saya katakan tadi bahwa CU ini kan lembaga pemberdayaan, ya. Jadi sebagai lembaga pemberdayaan kan harus bagaimana caranya mengembangkan anggota sesuai dengan kebutuhan mereka.